Shalom jemaat sekalian, apa kabar hari ini? Sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita memasuki minggu-minggu Advent. Dan hari ini kita diajak sekali lagi merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak Saudara yang terkasih, pasal 9 ini merupakan bagian nubuatan pertama Yesaya. Nubuatan ini diarahkan khusus kepada Yehuda dan Yerusalem, dua kerajaan Israel yang mengalami perpecahan sehingga terbagi menjadi Israel Utara dan Israel Selatan. Dalam konteks perpecahan itulah pasal 9 ini menubuatkan hadirnya raja yang akan mempersatukan Israel. Secara khusus raja itu disebut sebagai Raja Damai. Raja Damai inilah yang digambarkan sebagai terang yang menuntun Israel yang karena perpecahan itu mengalami perselisihan dan percekcokan bertahun-tahun. Gambaran Raja Damai sebagai terang ingin menegaskan kembali kehadirannya yang membawa persatuan, pengharapan perdamaian. Dalam suasana yang baru karena dipimpin Raja Damai itu, maka semua tatanan kehidupan diubah dari kebencian dan pertumpahan darah menjadi hidup dalam kerukunan. Bahkan ketika ada permusuhan, maka semua yang permusuhan itu akan dibinasakan oleh Raja Damai tersebut. Besar kekuasaan Raja Damai menjadikan umat yang selama ini menanti-nantikan kedamaian bersorak-sorak dan bergembira. Menariknya, Raja Damai itu dikaitkan dengan tahta Daud, yaitu Raja besar yang selama ini menjadi pemersatu umat Israel. Keterkaitan dengan Raja Daud itulah yang kemudian dikaitkan dengan Raja Damai itu mengacu pada Yesus Kristus yang masih merupakan keturunan Daud dalam zaman Kaisar Agustus. Hadirnya Raja Damai di tengah-tengah kehidupan Bapak Saudara adalah memberikan kebahagiaan dan sukacita. Semua itu adalah anugerah yang harus tetap dijaga dan dirawat dengan perilaku hidup yang bijaksana, adil, dan beribadah sesuai dengan yang diinginkan Tuhan bagi kita. Dan Raja Damai itulah Yesus Kristus yang adalah keturunan Daud. Jadi Yesus Kristus adalah Raja Damai yang menganugerahkan kehidupan bahagia sehingga umatnya, yaitu Anda dan saya, tetap dalam kasih karunia dengan cara menjalani kehidupan dalam kebijaksanaan, adil, dan damai sejahtera. Kita tahu bahwa bayi yang dilahirkan Maria itulah yang disebut Raja Damai, sebagaimana yang dinubuatkan oleh kitab Yesaya pasal ini, pasal yang ke-9. Raja yang mempersatukan Israel, Raja yang membawa kerukunan, Raja yang dinanti-nantikan, dan Raja yang akan menyelamatkan kita. Di tengah zaman seperti ini, tidak ada satu orang pun yang mengetahui dengan jelas atau menyambut Raja Damai ini dengan penuh sukacita. Namun berita Natal yang pertama justru pada waktu itu diperdengarkan kepada kaum gembala yang menjaga ternaknya di padang. Lukas menampilkan kelompok marginal yang selama ini dipinggirkan dan terabaikan sebagai penerima warta yang pertama, warta Raja Damai yang dinantikan oleh seluruh umat Israel itu. Dan dengan menampilkan kaum gembala sebagai penerima berita Natal, Lukas ingin menyampaikan bahwa Yesus Kristus yang lahir itu menaruh kepedulian kepada kaum yang selama ini terpinggirkan seperti itu. Tentu saja suasana bahagia, suasana gembira dirasakan oleh para gembala karena mendapatkan berita yang sukacita yang luar biasa itu.
dan sebagai pemberita Natal tahun ini. Mari kita jadikan Natal ini sebagai sumber kedamaian dan ketenangan jiwa bagi diri pribadi dan juga bagi orang di sekeliling kita. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita selama ini telah menjadi pemberita Natal bagi mereka yang biasa dipinggirkan, atau justru kita membawa kekacauan di tengah kedamaian merayakan Natal tahun ini? Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk Engkau yang sudah lahir dan hadir bagi kami. Dan untuk itulah Engkau juga yang menjadikan kami terang dan memberikan pesan bagi kami, untuk kami juga menjadi pewarta berita terang itu, pewarta damai sejahtera itu, pewarta kasih karunia itu kepada dunia. Tuhan, mampukan dan tolong kami ya Bapa. Kami yang lemah, kami yang terbatas, kami hanya bersandar kepada anugerah Tuhan semata. Kami berdoa bagi bangsa ini di tengah masa-masa pemulihan COVID. Tuhanlah yang tetap menolong dan memberkati. Tuhan yang tetap menopang setiap suster, dokter, perawat di seluruh Indonesia yang terus menjaga kesehatan bangsa ini. Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat, dan Tuhan berikan berkat. Tuhan juga berkati setiap kami yang masih terus bergumul, untuk kami boleh mencukupkan kebutuhan kami setiap hari. Tuhan yang menolong. Bahkan kami yang terbaring lemah dan yang sakit, Tuhan, Engkau tahu bagaimana keluh kesah hati kami, untuk kami ingin rindu mengalami kesembuhan. Kami percaya Tuhan memiliki rencana yang indah. Terima kasih Bapa, ini hidup kami, ini diri kami. Mampukan kami untuk membawa damai sejahtera dimanapun kami ada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, selamat memasuki Minggu Advent keempat ya. Dan tetap semangat. Maranatha, Tuhan Yesus sumber damai sejahtera memberkati kita semua. Amin.